Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Rahma Safitri dari kelas 10 DPIP 1. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat tentang Putri Duyung. Putri Duyung yang cantik dan bersuara indah. Pada suatu hari, Putri Duyung ini bermula hiduplah seorang raja yang prakarsa, yakni Raja Triton. Raja Triton ini memiliki banyak anak perempuan dan mereka hidup bahagia di bawah permukaan laut. Pada suatu hari, putri bungsu Raja Triton Ariel berbeda dari kakaknya. Putri Duyung yang mungil dan berparas cantik dan memiliki suara yang indah dan memiliki rambut merah yang sangat indah. Ia menyukai dunia permukaan air. Keistimewaan Ariel adalah ia memiliki suara yang indah. Ariel berenang melihat langit biru dan pepohonan hijau. Dari kejauhan, ia akan merasakan kebahagiaan menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Rupanya segala keindahan di bawah laut tidak membuat Ariel bahagia. Namun, keinginan Ariel ini tentang ayahnya. Berulang kali Raja Triton mengingatkan, Ariel tidak melihat dunia manusia. Putri Duyung diam-diam pergi ke permukaan air. Ariel diam-diam ke atas permukaan laut. Dan Ariel tidak memberitahu ayahnya, karena dia tahu akan dilarang. Ariel mempunyai sahabat bernama Flounder. Ia mengunjungi dunia manusia. Dan suatu hari, ia mempunyai kenalan seekor burung camar bahwa Ariel pergi ke permukaan laut. Dan pada hari itu, ia geram dan khawatir. Dalam waktu yang bersama, ia khawatir akan keselamatan putrinya Raja Triton. Meminta sahabatnya Sebastian si kepiting untuk mengawasi gerak-geriknya Ariel. Dan pada saat itu, Ariel tidak mengetahui jika dirinya sedang diawasi. Temuan Putri Duyung dengan Pangeran Erik. Ia pergi ketemuan di laut. Ariel melihat ada kapal melintas, dan ini membuat Ariel menjadi sangat gembira sekali. Kapal tersebut berisikan seorang yang penyanyi dan menari dengan sangat gembira. Kemudian Ariel tidak sengaja menatap seorang pemuda yang gagah, yang kemudian dikenal sebagai pangeran. Ariel jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Pangeran Erik. Tiba langit berubah menjadi gelap dan petir menyambar. Kapal itu terombang-ambing dan Pangeran Erik terlempar ke laut. Dengan cepatnya, Ariel langsung berenang dan menyelamatkan Pangeran Erik yang hampir tenggelam ke dalam laut. Kemudian Ariel membawa Pangeran Erik ke tepi pantai, yang Pangeran Erik pada saat itu tidak sadar diri. Ariel kemudian menyentuh wajah Pangeran Erik dengan lembut dan menyanyikan sebuah lagu cinta yang terdengar sangat indah dan merdu. Namun tiba-tiba terdengar suara pelayan Pangeran Erik sedang mencari dan membuat Ariel segera bergegas pergi karena tidak ingin dilihat oleh seorang manusia. Ariel mencium Pangeran Erik dan kembali berenang kembali ke laut. Ketika Pangeran Erik sadar, ia tidak tahu bahwa Ariel yang telah menyelamatkan dia. Dia hanya mengingat ada seorang gadis bersuara merdu di saat itu. Pangeran Erik ingin mencari tahu dan ingin menikahinya. Raja Triton mendengar kabar bahwa putrinya jatuh cinta dengan seorang manusia dan membuat dia sangat marah karena manusia adalah pemakan ikan. Itulah yang membuat raja tidak setuju Ariel bersatu dengan seorang manusia, meski Ariel mencintai Pangeran Erik. Dan Ariel ingin sekali bersatu dengan seorang Pangeran Erik. Meski Ariel mengatakan ia mencintai Pangeran Erik,
dan membuat Raja Triton semakin geram. Kemudian menghancurkan semua harta kesayangan Ariel dan pergi meninggalkan ayah sangat sedih. Sementara itu, seorang penyihir laut yang bernama Ursula sedang mencari cara untuk mengalahkan seorang Raja Triton. Kemudian ia mendekati Ariel dengan tujuan untuk menghancurkan Raja Laut. Ursula menghampiri Ariel dan bilang bahwa ia akan mewujudkan impian Putri Duyung. Yang lugu itu dia bilang, aku akan menjadikanmu manusia selama 3 hari dan segera temui pangeran impianmu. Apabila kamu bisa membuat pangeran itu tampan, mencium sebelum mencintai, pada hari ketiga, maka kamu akan selamanya menjadi seorang manusia. Namun, ia tidak menciummu, maka kamu akan merubah kembali menjadi seorang Putri Duyung. Nah, impianmu adalah suara yang indah, ucap Ursula. Ariel ragu bagaimana cara bisa aku membuat Pangeran Erik jatuh cinta tanpa suara. Namun akhirnya Ariel tetap menyetujui tawaran dari penyihir laut sebab dia juga mencintai pangeran itu dan ingin segera menemui. Ariel berubah menjadi seorang manusia yang memiliki sepasang kaki. Suaranya hilang dan ditangkap oleh sebuah kerang dan Ursula. Pangeran Erik tidak mengenal seorang Putri Duyung. Putri Duyung sudah menjadi manusia dan ia pergi ke pantai untuk mencari Pangeran Erik. Tidak lama kemudian Ariel bertemu dan Pangeran Erik. Namun Ariel tidak dapat berbicara, membuat Pangeran Erik mengira bahwa ia keliru. Hanya karena rasa kehilangan, akhirnya membuat Pangeran Erik membawa Ariel ke istana karena gadis itu memerlukan pakaian dan makanan. Lama-kelamaan, Pangeran Erik menyukai Ariel. Dalam lubuk hatinya, ia tetap merindukan suara gadis itu yang bersuara indah yang sudah menyelamatkannya. Dan pada hari itu, Pangeran Erik menyium Ariel, tetapi digagalkan oleh Ursula. Ursula seorang penyihir laut yang disaksikan melalui bola kristal. Ia telah gagal dan dirinya sehingga menerima menjadi gadis yang cantik. Ia menghilangkan suara Ariel yang tersimpan di dalam kerang yang digantungkan di dalam lehernya penyihir itu. Ariel menjadi manusia seutuhnya. Penyihir laut menjelma menjadi gadis cantik bersuara merdu, membuat Pangeran Erik keliru karena gadis itu yang menolongnya. Namun, pernikahan tersebut berhasil digagalkan oleh sekawan burung camar. Kawanan burung camar yang akhirnya menjadikan kerang berisi suara Ariel dan suara Ariel kembali kepadanya. Sempat terjadi pertikaian secara antara Ursula dengan Raja Triton sebab Ursula memiliki Ursula Sakti Triton dan menguasai kerajaan bawah laut. Dan pada akhirnya Ariel dan Pangeran Erik menikah. Duyung yang berasal dari Sulawesi Tengah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.